Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Syifor Rahman. Saya dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Ingin menyampaikan materi tentang persiapan alat anestesi dalam mata kuliah Asuhan Keperawatan Pre-Intra Pos. Baik, di sini saya akan membahas mengenai 7 alat-alat anestesi. Yang pertama adalah stetoskop dan laryngoskop, dan untuk yang kedua adalah tube, yaitu endotracheal tube atau biasa disingkat dengan ETT, dan laryngeal mask airway atau yang biasa disingkat dengan LMA. Dan yang ketiga adalah airway. Lalu yang keempat adalah tape ataupun blaster, dan yang untuk kelima adalah inducer ataupun stylet atau forceps magil. Dan yang untuk keenam adalah konektor, dan yang untuk yang ketujuh adalah junction. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah stetoskop dan laryngoskop. Yang pertama, apa itu stetoskop? Stetoskop adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Di sini, stetoskop merupakan alat bantu pemeriksaan yang umum digunakan oleh dokter. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengar suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Selain mendengar suara detak jantung, stetoskop juga bisa digunakan untuk mendengarkan suara-suara lain dari dalam tubuh, misalnya bunyi pernafasan ataupun bunyi usus atau bising usus. Jenis dan intensitas suara-suara ini dapat membantu dokter dalam menentukan diagnosis serta menilai kondisi pasien. Lalu untuk yang selanjutnya, apa itu laryngoskop? Laryngoskop adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung, supaya kita dapat memasukkan pipa trachea dengan baik dan benar. Lalu, laryngoskop ini digunakan oleh dokter untuk melihat bagian dari dalam tenggorokan pasien. Laryngoskop ini berbentuk seperti huruf L, biasanya digunakan untuk melihat pita glotis dan pita vokal ketika seorang dokter akan melakukan intubasi terhadap pasien. Biasanya alat ini digunakan di ICU, ruang operasi, ruang perawatan, ataupun di IGD. Lalu untuk laryngoskop itu sendiri, secara garis besar terdiri atas blade dan handle. Blade adalah bilah dan handle adalah gagangnya. Lalu untuk blade itu sendiri terdapat 4 macam ukuran. Ukuran yang pertama adalah ukuran nomor 4. Lalu untuk ukuran nomor 4 ini digunakan untuk pasien dewasa yang berukuran besar. Lalu yang kedua, ukuran nomor 3. Untuk ukuran nomor 3 ini digunakan untuk pasien dewasa berukuran sedang. Lalu yang ketiga adalah blade ukuran nomor 2. Ya, di ukuran nomor 2 ini digunakan untuk pasien anak-anak. Lalu dan yang terakhir, yang nomor 4 ini blade dengan ukuran nomor 1 yang digunakan untuk pasien bayi. Lalu untuk selanjutnya adalah tube, ETT, dan LMA. Yang pertama, apa itu ETT? ETT adalah alat yang digunakan di dunia medis untuk menjamin saluran napas tetap bebas. Lalu untuk fungsi ETT itu sendiri digunakan untuk memasukkan pipa jalan napas buatan ke dalam trakea melalui mulut, yang berfungsi untuk membebaskan jalan napas dan pemberian pernapasan mekanis dengan ventilator. Lalu selanjutnya, apa itu LMA? LMA adalah sebuah alat untuk mempertahankan jalan napas paten tanpa intubasi trakea. Di sini terdapat keuntungan LMA dibandingkan ETT, yaitu adalah berkurangnya resiko stridor post-operasi. Obstruksi saluran napas post-operasi juga lebih sedikit. Tetapi, cara ini memerlukan perhatian khusus seperti pemasakan LMA akan lebih sulit pada pasien dengan pembesaran tonsil
selanjutnya LMA harus dilepaskan sebelum pasien sadar kembali. Lalu untuk jenis LMA itu sendiri terdapat 4 macam jenis LMA. Yang pertama adalah klasik LMA. Klasik LMA merupakan suatu peralatan yang digunakan pada airway management yang dapat digunakan ulang dan digunakan sebagai alternatif baik itu untuk ventilasi, face mask maupun intubasi ET. Lalu yang kedua adalah LMA fast stretch. LMA fast stretch terdiri dari suatu tube stainless steel yang melengkung, yang berdiameter internal 13 mm, yang dilapisi dengan silikon, konektor 15 mm, handle, cuff, dan suatu batang pengangkat epiglotis. Lalu di sini untuk perbedaan utama antara LMA klasik dan LMA fast stretch adalah yaitu pada tube baja, handle, dan batang pengangkat epiglotik. Dan untuk selanjutnya adalah LMA Procel. Di sini LMA Procel mempunyai dua gambaran desain yang menawarkan keuntungan lebih dibandingkan LMA standar selama melakukan ventilasi tekanan positif. Yang pertama yaitu tekanan sel jalan nafas yang lebih baik yang berhubungan dengan rendahnya tekanan pada mukosa. Lalu yang kedua, LMA Procel terdapat pemisahan antara saluran pernafasan dengan saluran gastrointestinal dengan penyatuan drainage tube yang dapat mengalirkan gas-gas esofagus atau memfasilitasi suatu jalur tube orgastrik untuk dekompresi lambung. Lalu untuk selanjutnya adalah fleksibel LMA. Untuk fleksibel LMA ini berguna pada pembedahan kepala dan leher, maksilofasial, dan THT. Fleksibel LMA ini memberikan perlindungan yang baik terhadap laring dari sekresi dan darah yang ada di atas fleksibel LMA. Fleksibel LMA ini populer digunakan untuk pembedahan nasal dan pembedahan intraoral termasuk tonsilektomi. Lalu untuk airway tube LMA ini lebih panjang dan lebih sempit yang akan menaikkan resistensi tube dan work of breathing. Dan untuk selanjutnya adalah airway device. Airway device merupakan sarana aliran udara, misalnya sungkup muka dan pipa orofaring. Lalu di sini untuk pemasangan oropharyngeal tube adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan nafas melalui pemasangan oropharyngeal tube melalui rongga mulut ke dalam faring. Lalu untuk tujuan dari pemasangan oropharyng tube adalah untuk membebaskan jalan nafas, mencegah lidah jatuh ataupun melekat pada dinding posterior faring. Lalu untuk memudahkan penghisapan lendir. Lalu di sini untuk ukuran oropharyngeal mempunyai 6 ukuran. Yang pertama adalah kode 00 yang digunakan untuk bayi kecil ataupun prematur. Dan yang kedua adalah kode 0 yang digunakan untuk bayi. Dan yang ketiga adalah nomor 1 digunakan untuk anak-anak usia 1 sampai dengan 3 tahun. Dan yang keempat adalah nomor 2 yang digunakan untuk anak usia 3 sampai 8 tahun. Lalu selanjutnya ukuran nomor 3 yang digunakan untuk usia anak 8 tahun. Dan yang keenam adalah nomor 4 dan 5 digunakan untuk pasien dewasa. Lalu untuk selanjutnya adalah tape ataupun blaster. Tape ataupun blaster ini berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong ataupun terjabut. Di sini tape ataupun blaster ini biasanya digunakan setelah pasien telah dilakukannya perawatan medis ataupun tindakan medis.
Yang selanjutnya adalah inducer atau stylet ataupun forceps major. Di sini forceps major adalah alat yang digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Forceps intubasi ataupun forceps major digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal nasal atau pipa nasogastrik melalui orofaring. Lalu selanjutnya adalah konektor. Konektor merupakan penghubung antara mesin respirasi anestesi dengan sungkup muka, serta penghubung-penghubung yang lainnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata ataupun salah penyampaian, mohon dimaafkan. Tidak ada kayu yang patah dan tidak ada gading yang tak retak. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.